Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka forum konsultasi publiknya Sekolah Kecamatan School Kabupaten Deli Serdang pada hari ini. Kemudian konsultasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, di mana diperlukan peran serta masyarakat selaku pengguna pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Jadi itulah yang menjadi kendala. Sementara peraturan keluarnya buku nikah itu kalau nggak 19 tahun itu nggak akan pernah bisa keluar. Dan tapi hanya mencatatkan jikalau ada buku nikahnya, kami catatkan statusnya menjadi kawin. Ini masukan, kita nggak tahu sistem di Deli Serdang gimana. Ini saran aja Bu, nanti tolong didiskusikan. Saya nggak salah tadi Bu, karena di sana ada sistem. Kalau ada sistem kan nggak mungkin sama. Medan mah Deli Serdang, Deli Serdang, kota Medan 21 kecamatan. Kalau Deli Serdang berapa nih? Dek mahasiswa? 22, tapi penduduknya lebih banyak. Ya kan gitu. Jadi itu aja kira-kira. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah penyegaran bagi kita semua. Mari kita semua bekerja sama untuk mewujudkan agar masyarakat kita bisa mempunyai KTP, KK, akte lahir, akte kematian. Kalau kita bersatu, semuanya bisa kita kerjakan dengan baik dan kita dukung Duscapil Deli Serdang. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan Pramasanti. Om Shanti Santi Santi Om. Terima kasih. Pelayanan Capil yang jemput bola sampai ke desa-desa. Setiap kami surati, Capil selalu hadir dengan mobil tempurnya dan membereskan segala urusan kami di desa. Terima kasih, itu yang paling sangat-sangat saya apresiasi. Sama kayak Pak tadi, pemuka agama tadi, masalah pengurusan akta perkawinan ini memang betul harus ada dipersingkat ini, karena beda agama, beda cara, beda tempat, juga beda caranya gitu. Jadi kalau bisa di satu pemahaman lah kita tentang bagaimana kalau umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha itu karena beda-beda dia. Karena ketika masuk ke pemerintahan ada syarat-syarat yang membuat mereka itu bingung deh. Itu dari perangkat desa sendiri kah atau kita ambil dari putus gitu? Karena itu kan menyangkut dengan biaya ya Pak ya? Ya. Apakah kita buat di operator khusus yang menangani itu, maaf-maafnya aja untuk menghindar. Yang kalau bahasa saya sih mana tahu mungkin dianggarkan di APBDes satu orang petugas untuk pengurusan admindo yang ditunjuk oleh kepala desa. Siapa itu terserah untuk dengan desanya, dimusyawarahkan di desa untuk kemudian menjadi petugas khusus itu gitu. Silakan Pak Camat, ada yang masukan? Izin Pak Kadis, sebenarnya itu sudah kita lakukan saja. Undang Administrasi Kependudukan, dia seluruh penduduk Indonesia itu harus mempunyai NIK. Apa itu NIK? Nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini tadilah sebagai kunci dari manusia di Indonesia ini. Panggilan namanya. Contoh, ya, Nelly Pasaribu, nik sekian sekian sekian. Maka yang dipanggil itu bukan Nelly Pasaribunya, tetapi niknya. Karena itu mengatakan dia sudah tunggal. Dan ini menghabiskan biaya berapa miliar?
untuk mengeluarkan single identity number, ya. Dan tolong Bapak bandingkan, Dinas Kependudukan ini susah untuk mengeluarkan data kependudukan yang tunggal. Kenapa? Harus ada aturan regulasinya. Bapak tunjuk sekarang satu instansi di Indonesia ini yang mempunyai link dari Sabang sampai Merauke. Ada? Tidak ada, Pak. Dengan KTP KK dengan surat yang dikeluarkan dari Badan Lembaga Agama. Sebenarnya peraturan ataupun surat edaran dari Dirjen tanggal 28 September 2021 diperkecil memang persyaratan itu, tetapi tidak menghilangkan peraturan yang sebelumnya. Artinya ketika aturan itu diperkecil, banyak hal yang terjadi, kesalahan ketika dokumen itu diterbitkan. Misalnya seperti ini, Pak. Dengan dokumen yang 3 ini tadi, yang 4 ini tadi, kami layani juga, Pak, dengan membuat pernyataan mereka di atas materai 10.000 setuju dengan nama suami istri seperti yang tertera di kartu keluarga. Tapi pada kenyataannya setiap hari kami banyak melakukan penerbitan akte perbaikan. Karena namanya tidak sesuai dengan di akte kelahiran dengan di kartu keluarga. Banyak sekali, Pak. Malah kadang-kadang kewalahan itu, perbaikan itu banyak. Karena dia mungkin sudah mengurus paspor. Ketika dia mengurus paspor, berdasarkan akte kelahiran, ternyata ada perubahan di kartu keluarganya. Itulah yang membuat imigrasi sering menyurati kami, benarkah nama ini ada tercantum. Nah, ketika kita menyarankan supaya akte kelahiran juga dilampir ataupun ijazah dilampir, supaya dokumennya yang lain juga sinkron semuanya, Pak. Jadi dalam urusan yang lainnya dia namanya sudah sama semua. Itu yang kami lakukan. Ada yang sudah kami lakukan dengan persyaratan yang 4 ini tadi, tapi dengan membuat setuju 10.000 materai itu ditandatangani di atas 10.000 materai, namanya sesuai kakak. Tapi bermasalah juga seperti itu tadi, Pak. Demikian, Pak. Berarti izin Bu, berarti usulan untuk rekomendasinya kita akan membuat sosialisasi dan kita akan undang tokoh agama, tokoh masyarakat mengenai pengurusan akte perkawinan. Karena di poin 6 ini juga persyaratan pengurusan akte perkawinan untuk seluruh agama. Jadi memang perlunya kita membuat sosialisasi dan kita akan undang tokoh agama, tokoh masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk akte perkawinan tersebut, dan juga pihak desa dan kelurahan mungkin itu. Capil itu izin sudah berjalan, sudah ada masukan-masukan yang kita dapatkan untuk kemudian kita coba laksanakan ke depan. Jadi yang menonjol tadi memang masalah termasuklah kekosongan belangko dan macam-macam, dan ketidakcepatan, kendala, dan secara umum yang kita dengar dari teman-teman, keterlambatan pelayanan itu sebenarnya terjadi bukan di kantor kita saja awalnya. Bahkan Pak Dhani tadi menyampaikan sesungguhnya karena ada teman-teman yang ingin membantu, yang akhirnya jadi lambat gitu. Kalau itu diberikan kepada orang yang tepat mengurusnya, insya Allah mudah-mudahan cepat dan tidak terlalu banyak biayanya, Pak Dhani ya, Pak Camat ya. Nyatanya seperti itu. Jadi itulah yang kami sudah lakukan. Mohon barangkali petunjuk dan arahan, khususnya ada banyak sosialisasi kita dapatkan untuk 2023, tapi bingung juga ini Bu, dari mana dana ini masih bingung. Tentu kami berharap dukungan nanti dari Pak Asisten untuk kami bisa melakukan perbaikan pelayanan ke depan. Apalagi di tahun 2023 itu adalah tahun politik yang cukup banyak nanti efeknya ke Disduk Capil gitu. Itu akan banyak efek seperti yang teman-teman sudah ceritakan ke saya, Pak. Karena saya kan baru datang juga, jadi baru mendapat masukan dari teman-teman.
di 2023 itu tahun politik, tahun yang memang agak banyak yang suka membantu dalam hal pelayanan adminduk dan sampaikan masukan dalam rangka perbaikan pelayanan ke depan. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman yang selama ini merasa sulit, saya berharap memang terekam hari ini gitu, terekam hari ini. Apakah itu kemudian rekaman itu bisa kami tindak lanjuti atau tidak? Tentu nanti kami akan menyesuaikan. Pertama tentu dengan regulasi yang ada dari Dirjen Dukcapil. Kami ini bawahannya Dirjen Dukcapil, meskipun Pemkab Deli Serdang Bupati juga yang atasan kami gitu. Apa yang kemudian digariskan oleh Dirjen Dukcapil itulah yang kami kerjakan di sini. Jadi tadi tentang Salak Deli misalnya, syarat-syarat yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi itu sesungguhnya sudah merujuk kepada apa yang dibuat regulasinya oleh Dirjen Dukcapil. Tidak kami bisa keluar dari situ gitu. Kemudian syarat-syarat yang lain juga itu semuanya rujukannya Dirjen Dukcapil. Kemudian usulan-usulan ya yang berkaitan dari Pak Uba dan teman mahasiswa dan tokoh agama juga Pak teman saya Pak Onogren dan BKG itu juga nanti menjadi masukan bagi kami untuk kemudian memperbaiki. Makanya kami undang untuk kemudian kita bisa menyaring, mendengar masukan dari Bapak. Ada Pak Camat tadi juga, ada yang dari Kepala Desa dan Lurah yang belum gitu. Saya berharap ke depan satu hal yang memang saya rasakan, bukan cuma Bapak yang merasakan ketika saya datang di Dukcapil, itu memang seperti itu adanya gitu. Saya juga masuk pernah melihat ke Medan juga, mohon maaf hampir sama sekali 3 uang juga kok gitu. Saya udah datang juga yang agak lumayan baik memang tebing. Saya sudah ke tebing melihat pola pelayanan di sana, tapi tebing dengan Deli Serdang jauh lah gitu. Jauh lah dari segi jumlah penduduk yang dilayanin, kemudian wilayahnya juga, wilayahnya nggak ada, mungkin hanya seperempatnya percucetuan yang kita tempati hari ini tebing gitu, tebing, bukan kita tidak, tapi memang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat walaupun Kampung Tengah sudah mulai berbunyi. Gak apa-apa, hanya 2 menit, 2-3 menit. Yang saya hormati Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh jajaran para kadin, sekretaris semua. Yang saya hormati di sini, saya tadi lihat terhadir cukup banyak elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dari unsur media, juga saya kenal, dari akademisi, dari ormas juga banyak di sini, dari PWI, DP Ansor, bahkan ada TV One, ada dari NU Nahdlatul Ulama, AMPI, Liga Nasdem, ada juga Kosgoro, FKDM, LSM, banyak terhadir saya baca tadi, artinya sudah cukup merangkum daripada elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang, yang saya banggakan dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita. Pertama sekali tentu selalu kita tidak bosan menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya yang kita bisa bertemu lagi. Kalau tidak ada karena rahmatnya, mungkin kita ada yang sakit tidak bisa datang. Tapi karena rahmatnya bisa kita hadir, bisa sehat, bisa ada waktu. Camat ada hadir juga beberapa orang, kepala desa dan unsur-unsur pemerintah lainnya. Pada kesempatan ini tadi sudah panjang lebar disampaikan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentu sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah merupakan forum konsultasi publik. Artinya beginilah lihat keterbukaan zaman sekarang, harus kita konsultasikan ke publik. Apa sebenarnya yang perlu masukan-masukan yang akan diterima dari masyarakat supaya sinkron apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah perlu diketahui kepada bersama, pemerintah itu memiliki 5 fungsi. Itu bisa diketahui oleh masyarakat.
Fungsi pemerintah ada 5 fungsinya. Pertama, fungsi pelayanan. Itu pertama. Pelayanan. Memang pemerintah itu diciptakan, dibuat untuk melayani masyarakat. Itu pelayanan. Mulai dari lahir sampai mati. Mulai dari urusan sajadah sampai urusan Arab jadah. Itu urusan pemerintah. Fungsi pelayanan. Fungsi kedua adalah fungsi pembangunan. Membangun. Termasuk membangun infrastruktur fisik maupun non fisik. Termasuk membangun manusia. Itu fungsi kedua. Fungsi ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Makanya ada kadis pemberdayaan masyarakat, ada PKK, ada pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Fungsi pemberdayaan. Yang ketiga adalah fungsi regulasi atau pengaturan. Untuk mengatur, pemerintah itu diciptakan dibuat untuk pengaturan. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, melindungi seluruh tumpah darah itu. Fungsi perlindungan. Ada 5 fungsi tadi sampaikan. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, regulasi, dan perlindungan. Sekarang yang kita bahas adalah fungsi salah satunya, fungsi pelayanan. Pelayanan itu siapa? Bukan semua instansi pemerintah, adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Karena pelayanan juga banyak. Banyak PTSP juga pelayanan dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang di capil. Tadi sudah banyak masukan-masukan dalam konsul publik. Saya walaupun jauh, saya rekamnya sebenarnya apa yang masukan-masukan. Karena begitulah dia harus. Tidak bisa kita selalu berada di sini kan. Terus, tapi saya rekam apa yang akan disampaikan, sudah dilaporkan. Dan banyak masukan-masukan dari berbagai pihak. Untuk bisa jadikan dirumuskan tadi oleh Kepala Bidang dari Pengabitnya. Ini masukan. Jadi inilah harapan kita supaya ada keterbukaan. Karena jangan nanti selalu tuntutan yang ada, sementara ada masalah sebenarnya yang sama-sama yang tidak diketahui, sehingga muncullah miskomunikasi. Masalah itu selalu terjadi gara-gara terjadi miskom atau ada miskomunikasi. Makanya dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu harus memiliki 3K. Itu selalu. Yang pertama apa? Komunikasikan. Salah komunikasi karena kurang komunikasi terjadi miskom. Selain komunikasikan apa? K kedua. Komunikasikan, koordinasikan. Setelah komunikasi baru masuk koordinasi. Kata koordinasi itu memang mudah mencakapkannya, tapi sulit merealisasikan. Yang terakhir apa? Kerjasamakan. Ya. Komunikasikan, koordinasikan, kerjasamakan, selesai aman. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi masyarakat dengan pemerintah satu kemana kita ketahui bahwa dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu sebenarnya prinsip demokrasi ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi juga pembangunan itu demikian juga. Jadi pelayanan masyarakatnya juga. Silakan masyarakat tuntut kepada pemerintah. Karena itu fungsi pemerintah. Itu fungsi pemerintah. Tidak usah ragu-ragu dengan hal tersebut. Dan pemerintah, unsur pemerintah, aparatur pemerintah memang digaji untuk itu. Nah, jadi itu hal terbuka. Jadi untuk itulah bagaimanapun pemerintah dalam hal ini, bagaimana melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan ada kebijakan forum konsultasi publik. Itulah yang kita berikan. Jadi saya atas nama pemerintah Konfederasi Sedang, tadi sudah banyak masukan-masukan itu tampung. Kalaupun masih ada yang tertinggal ini, lupa-lupa nanti bisa lagi dimasukkan. Ini kan karena udah lapar, ada juga lupa kan gitu. Nah, sama. Nanti kesempatan lain boleh dijadi catatan. Bukan harga mati yang ditetapkan oleh tadi itu, bisa masukkan lagi. Oh ada lupa rupanya, dan sebagainya. Jadi untuk itulah tadi acara ini setelah dibuka secara resmi oleh Kadis Kependudukan Catatan Sipil Pak Misal Caloho. Dan secara atas pemerintah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik ini secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka forum konsultasi Partai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada hari ini. Kemudian konsultasi pabrik
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di mana diperlukan peran serta masyarakat selaku pengguna pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Jadi itulah menjadi kendala. Sementara peraturan keluarnya buku nikah itu kalau nggak 19 tahun itu nggak akan pernah bisa keluar. Dan tapi hanya mencatatkan jikalau ada buku nikahnya, kami catatkan statusnya menjadi kawin. Ini masukan, kita nggak tahu sistem di Deli Serdang gimana. Ini saran aja Bu, nanti tolong didiskusikan. Saya nggak salah tadi Bu, karena di sana ada sistem. Kalau ada sistem kan nggak mungkin sama. Medan mah Deli Serdang, Deli Serdang, kota Medan 21 kecamatan. Kalau Deli Serdang berapa nih? Dek mahasiswa? 22, tapi penduduknya lebih banyak. Ya kan gitu. Jadi itu aja kira-kira. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah penyegaran bagi kita semua. Mari kita semua bekerja sama untuk mewujudkan agar masyarakat kita bisa mempunyai KTP, KK, akte lahir, akte kematian. Kalau kita bersatu, semuanya bisa kita kerjakan dengan baik dan kita dukung Duscapil Deli Serdang. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan Prakasanti. Om Shanti Santi Santi Om. Terima kasih. Pelayanan